طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا بركاته وعلومه ونفحاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbi wad'al rajai ghairu mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghairu munqarim. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Waj'al mugin dadi akan sinten panjenengan. Waj'alan mugin dadi akan sinten panjenengan. Ya Rabbi ho pangeran ingsun, rajai ing arep-arep ingsun. Rajai ing arep-arep ingsun. Rojai ing arep-arep ingsun ghairu mun'akisin ing ora kawalik. Ghairu mun'akisin ing ora kawalik. Ghairu mun'akisin ing ora kawalik. Ladaika ing dalam ngarsane panjenengan. Ladaika ing dalam ngarsane panjenengan. Waj'alan mugin dadi akan sinten panjenengan. Waj'alan mugin dadi akan sinten panjenengan. Hisabi ing prasangka ingsun ing penyono ingsun. Hisabi ing penyono ingsun utawa prasangka ingsun ghairu munharimi ing ora kurang. Ghairu munharimi ing ora kurang. Ghairu munharimi ing ora kurang. Waltuf mugi ngolasi sinten panjenengan. Waltuf mugi ngolasi sinten panjenengan. Bi abdika kelawan kaulane panjenengan. Bi abdika kelawan kaulane panjenengan fidaro ini ing dalam umah loro, yaitu umah dunia lan akhirat. Fidaro ini ing dalam umah loro, yaitu umah dunia karo akhirat. Innalahu krono sak temenai iku tetep kedue abdika. Innalahu krono sak temenai iku tetep kedue abdika. Sobron opo kesabaran. Sobron opo kesabaran. Sobron opo kesabaran. Mata ing dalam kapan. Mata ing dalam kapan tad ulamun ngundang. Tad ulamun ngundang hu ing abdika. Hu ing abdika. Hu ing abdika al ahwalu apa pira-pira pekewo. Pekewo itu apa? Kepanikan ya. Kepanikan yang ada pada hari kiamat ya. Al ahwalu apa pira-pira pekewo. Al ahwalu apa pira-pira pekewo yan hazim mongko mlayu sapa abduka. Yan hazim mongko mlayu sapa abduka. Wan hazim mongko mlayu sapa abduka. Ya Rabbi waj'al rajai ghairu mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghairu munqarimi. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, semoga Engkau jadikan harapanku benar-benar terwujud, bukan harapan yang terbalik. Kalau harapan itu terbalik berarti yang diharapkan oleh Sahibul Burda ini tidak tercapai. Harapan apa? Harapan di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan beliau berharap dalam nadzoman ini supaya harapan beliau mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar terwujud, tidak terbalik. Kalau terbalik berarti beliau mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ternyata harapan itu tidak terlaksana. Ladaika waj'al hisabi ghairu munqarimi, dan jadikan prasangkaku kepada Engkau tidak berkurang sama sekali. Prasangka apa? Beliau berprasangka duweni husnudzon, duweni prasangka yang baik kepada Gusti Allah, bahwa suatu saat nanti ketika dinggone hari kiamat beliau mendapatkan ampunane Gusti Allah dan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena ana inda dzanni abdi bi ya. Ana inda dzanni abdi bi dawuh Gusti Allah dalam hadis qudsi, aku itu tergantung ya, saya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jika prasangkanya baik maka akan terjadi kebaikan. Jika prasangkanya buruk maka akan terjadinya keburukan. Nah, karena beliau itu berprasangka baik kepada Gusti Allah bahwa suatu saat di akhirat nanti dia mendapatkan ampunan dari Gusti Allah atas dosa-dosa masa lalunya, maka insya Allah beliau akan mendapatkan
ampunan itu ya, akan mendapatkan ampunan tersebut. Ini buktinya apa? Ya buktinya Shahibul Burdah ini karangannya ya, karangannya meskipun mualifnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih bisa dibaca sampai sekarang, masih bisa diintifak, masih bisa dipelajari oleh semua orang. Iki nuduhaken ya, nuduhaken kalau harapannya beliau mendapatkan ampunan dari Gusti Allah itu benar-benar terwujud. Karena kalau seumpama beliau itu nggak mendapatkan ampunan Gusti Allah, ya karyanya beliau ini ya, karya monumentalnya beliau ini tidak mungkin dimanfaatkan oleh banyak orang sampai sekarang. Kenapa? Karena yang pertama dari segi jarak ya. Dari segi jarak, beliau itu kan lahirnya di Mesir, orang Mesir. Bagaimana caranya Qasidatul Burdah ini nyampe kepada kita? Itu kalau bukan ma'unatullah ya, kalau bukan karomah beliau itu ya tidak mungkin. Kemudian mualifnya sudah wafat ratusan tahun. Mualifnya sudah wafat ratusan tahun, tapi karyanya ini masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Sebuah karya itu ketika masih dipelajari sampai sekarang, sedangkan mualifnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, iku nuduhaken kalau karya itu memang karya yang naf'an ya, memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Apa imbasnya kalau sebuah karya itu memberikan kemanfaatan banyak orang? Nanti kemanfaatan ini bisa menjadikan pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat. Ini termasuk bagian dari ilman nafi'an yang salah satu dari 3 hal yang menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat nanti ya, sampai hari kiamat. Karena apa? Nengone keterangan hadisnya, idza mata ibnu adama ingqata'an wa amaluhu illa min salasin ya. Jika seorang sudah meninggal, maka pundi-pundi pahala peluang dia untuk mendapatkan pahala sudah habis. Kenapa ya? Karena dunia itu ibaratnya adalah sawah, adalah ladang. Nanti tempat memanennya di mana? Ya di akhirat. Kalau orang itu sudah mati, berarti dia tidak punya ladang sama sekali. Nah, kecuali 3 ya. Kecuali 3 ini adalah buah dari karyanya ketika dia hidup di dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin ya. Biasanya ditafsirkan dengan wakaf ya. Shadaqatin jariyatin, wakaf. Orang yang mewakafkan tanah ya. Orang yang mewakafkan tanah untuk hal-hal yang kebaikan, maka selama tanah itu masih dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan, maka pahala dia mewakafkan itu masih tetap terus mengalir ya. Makanya dalam fikih kita yang namanya barang wakafan itu tidak boleh dijual, nggak boleh dipindah kepemilikan. Kenapa? Karena tujuan utama dari wakaf itu supaya barang yang diwakafkan itu masih tetap bisa dimanfaatkan, sehingga ganjarannya bisa mengalir terus sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, ilmin nafi'in ya. Ilmin nafi itu ilmu manfaat. Salah satu dari bentuk ilmu manfaat itu adalah ketika seseorang itu ngarang kitab ya, setelah orangnya meninggal, kitab ini masih tetap dimanfaatkan sampai seterusnya. Makanya ulama-ulama yang ikhlas dalam ngarang kitab, setelah kitab itu dikarang, biasanya ditirakati terlebih dahulu. Ditirakati supaya apa? Supaya kitab ini benar-benar memberikan kemanfaatan setelah mualifnya meninggal. Contoh tirakati Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika nulis kitab hadis Sahih Bukhari itu ya, beliau tidak nambahi satu hadis dalam karangannya, kecuali mandi terlebih dahulu, sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Ada yang dipuasani terlebih dahulu selama bertahun-tahun. Ada yang membuktikan keberkahan karangannya ini dengan dilemparkan ke laut. Jika karanganku ini benar-benar ikhlas, maka karanganku ini tidak akan basah. Ternyata memang benar, setelah karangannya itu dilemparkan ke air, tidak basah sama sekali. Itu yaitu karyanya Asun Haji, yaitu kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah itu makanya sangat barokah. Kenapa? Karena sudah benar dibuktikan keberkahannya, bahwa beliau ngarang kitab itu benar-benar karena ikhlas, bukan karena pengen royalti, bukan karena pengen mendapatkan balasan duniawi, bukan itu tujuan utamanya. Qasidatul Burdah ini kan sejak awalnya memang sudah mendapatkan apresiasi, sudah mendapatkan penghargaan dari Kanjeng Nabi. Itu sudah jelas ya, bahwa kitab yang sejak awalnya sudah mendapatkan apresiasi dari Kanjeng Nabi, sudah mendapatkan penghargaan dari Kanjeng Nabi, ini sebuah tanda bahwa kitab itu di suatu saat nanti akan
akan dimanfaatkan banyak orang. Apalagi Qasidatul Burdah itu mengkaji Qasidatul Burdah itu macam-macam ya. Ada kalanya orang yang mengkaji Qasidatul Burdah itu dari segi ilmu arud, dari segi wazane. Kemudian ada orang yang mengkaji Qasidatul Burdah itu dari segi sastranya. Ada orang yang mengkaji Qasidatul Burdah itu dari khasiat-khasiatnya ya. Khasiat-khasiatnya bagi orang yang mencari senang ya, senang dengan apa itu ilmu-ilmu hikmah begitu, biasanya yang mempelajari kitab Qasidatul Burdah itu dipelajari khosoisnya. Ini dalam kitab ini ya, dalam kitab ini syarahnya ikin jelasakan khosoisnya Qasidatul Burdah. Bait ini ya, bait ini mulai bait ini sampai bait ini kalau dibaca sekian nanti akan bisa seperti ini dan seterusnya. Itu bagi orang yang senang dengan hal-hal klinik demikian, hal-hal yang demikian biasanya yang dipelajari hanyalah itunya saja. Bukan maknanya, bukan maknanya. Nah, karena kita kepengen paham makna dari Qasidatul Burdah ini, karena hampir setiap malam Selasa kita baca, kalau perkara itu sering kita baca, tetapi kita nggak tahu maknanya, itu eman ya. Eman, sehingga paling enggak kita tahu maknanya secara umumnya saja, bukan secara tafsilnya. Kayak misalkan yang pertama, minta zakuri jironin bidis salami mazat adam anjarul muklatin bidami, ngertilah makna secara umumnya apa. Kemudian di bait setelahnya yang ngerti secara makna umumnya apa, itu sudah cukup, yang sudah lebih dari cukup. Karena kita seorang santri mestinya ya harus memiliki perbedaan dengan yang bukan santri. Tentu salah satu perbedaannya adalah kita membaca Qasidatul Burdah itu bukan hanya sebatas mujarradul qiraah, bukan hanya sebatas membaca, tapi juga faham dengan apa yang dikehendaki oleh mualifnya. Isinya tentang apa ya? Kalau ditanya Qasidatul Burdah itu isinya tentang apa? Tentang pujian kepada Kanjeng Nabi. Mana coba terangkan qasidahnya yang menunjukkan pujian kepada Kanjeng Nabi itu? Ternyata enggak bisa. Ya jangan sampai demikian. Sidik-sidik ya bisa, sedikit-sedikit tetap bisa. Waltuh bi abdika fid daraini innalahu sobron mata tatuhul ahwalu yan hazimi. Berikanlah lutfun atau kelembutan kepada hambamu ini di dunia dan akhirat, karena hambamu ini memiliki kesabaran yang enggak kuat, memiliki kesabaran yang lemah. Ketika terjadi kepanikan, maka ia akan lari. Ya, setiap manusia seperti itu. Kalau kepanikan di hari kiamat, setiap orang juga merasakan kepanikan. Al-anbiya wa syuhada wa sholihin, ketika menghadapi kepanikan di hari kiamat, ia juga panik, tapi kepanikannya kepanikan tashrif. Kepanikan karena muliakan Gusti Allah. Bukan karena kepanikan karena khawatir celaka, bukan, tapi karena kepanikan dalam rangka menghormati, memuliakan Gusti Allah. Para anbiya itu ketika disowani umat Nabi terdahulu sampai umat Kanjeng Nabi Adam ya, ketika disowani umat nabinya dan juga umat Nabi setelahnya, itu beliau ngomong begini, fa innahu la yahummuni illa nafsi. Sekarang yang aku pentingkan hanya diriku sendiri. Itu kan menunjukkan kepanikan. Tapi kepanikannya para anbiya wa syuhada wa sholihin, orang-orang soleh, itu bukan kepanikan karena khawatir celaka, bukan kepanikan karena khawatir masuk neraka, bukan. Tapi kepanikan dalam rangka menghormati Gusti Allah ya, tashrif ya, kepanikan yang dalam rangka tashrif. Ketika para anbiya melewati sirat ya juga melewati para anbiya itu sambil doanya apa? Allahumma salim salim ya. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah aku. Padahal yang namanya anbiya itu, para anbiya itu sudah dijamin oleh Gusti Allah bakal selamat dari rintangan hari kiamat itu. Tapi tetap mereka merasa panik, dan kepanikan itu bukan dalam rangka khawatir jatuh ke neraka, enggak. Bukan dalam rangka khawatir jatuh ke neraka jahanam, bukan, tapi dalam rangka apa? Tashrif, muliakan Gusti Allah. Itu bedanya ya. Bedanya antara orang biasa dengan anbiya wa syuhada wa sholihin. Wa'dzan ya. Wa'dzan lan mugi ngizini sinten panjenengan. Utawa merintah sinten panjenengan, ini tafsirannya wa'dzan. Lan merintah sinten panjenengan
Wa'dzan lan merintaho sinten panjenengan, lan mugi merintah sinten panjenengan. Wa'dzan lan mugi merintah sinten panjenengan. Wa'dzan lan mugi merintah sinten panjenengan. Wa'dzan lan mugi merintah sinten panjenengan. Lisuhbi sholatin maring, lisuhbi sholatin maring awane solawat. Lisuhbi sholatin maring awane solawat utawa mendunge solawat rahmat ta'zim. Lisuhbi sholatin maring awane rahmat ta'zim. Lisuhbi sholatin maring awane rahmat ta'zim. Mingka saking panjenengan, mingka saking panjenengan, daimatin kang langgeng, daimatin kang langgeng, daimatin kang langgeng, alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimunhalin sertane udan kang deres, bimunhalin sertane udan kang deres, bimunhalin sertane udan kang deres, wamun sajimi lan udan kang mengalir, wamun sajimi lan udan kang mengalir, wamun sajimi lan udan kang mengalir, wamun sajimi lan udan kang mengalir. Maron nahat ing dalem selagine ndoyongaken, maron nahat ing dalem selagine ndoyongaken, maron nahat ing dalem selagine ndoyongaken. Adabatil bani, adabatil bani ing piro-piro pange witban, adabatil bani ing piro-piro rantinge witban, adabatil bani ing piro-piro rantinge witban. Rihu soba opo angin soba, rihu soba opo angin soba, rihu soba opo angin soba, rihu soba opo angin soba. Wa atrobalan nyenengaken utawa bungahaken, wa atrobalan nyenengaken utawa bungahaken, wa atrobalan bungahaken utawa nyenengaken. Al-Isa ing unta keturunan bagus-bagus, Al-Isa ing unta keturunan bagus-bagus. Al-Isa itu unta dari bibit unggul, itu namanya Al-Isa. Al-Isa ing unta keturunan bagus-bagus, Al-Isa ing unta keturunan bagus. Hadil isi sapa wong kang nuntun unta, hadil isi sapa wong kang nuntun unta, hadil isi sapa wong kang nuntun unta, hadil isi sapa wong kang nuntun unta. Bin nagomi kelawan lagun-lagun, bin nagomi kelawan lagun-lagun, bin nagomi kelawan lagun-lagun. Dan perintahkanlah ya, dan perintahkanlah awan yang membawa rahmat takdim dari engkau untuk selalu dikirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, disertai hujan yang deras dan mengalir, disertai hujan yang deras dan mengalir. Dan perintahkanlah ya, dan semoga engkau memerintahkan awan yang membawa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW selalu dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, disertai hujan yang deras dan hujan yang mengalir. Selama ya, selama angin soba, selama angin soba, selama angin soba masih menggerakkan ranting-ranting pohon ban, dan ya, orang yang giring orang yang orang yang biasanya ngangon itu, orang yang memegang kendali ya, orang yang memegang kendali onta, membahagiakan ontane, nyenengkan ontane dengan lagu-lagu. Ini bukan sebatas ini, kalau ada kata-kata begini ya, kayak membatasi sholawat, itu tujuannya bukan batasi, bukan, tapi tujuannya lit takbid, tujuannya selamanya. Kayak biasanya di tiba itu ya, sholatullahi malahat kawakib, semoga rahmat ta'zimnya Allah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW malahat kawakib, selama bintang-bintang bersinar. Itu jangan difahami berarti sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi dibatasi sampai bintang-bintang bersinar. Kalau bintangnya nggak bersinar berarti kita tidak mendoakan sholawat tersurahkan kepada Kanjeng Nabi. Enggak, maksudnya enggak begitu. Maksudnya adalah selamanya kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah supaya nurunakan rahmat ta'zimnya kepada Gusti Allah. Sampai kapan? Yo selamanya. Hanya saja
dalam bahasa sastrane orang-orang sastra, bahasane para sastrawan, bahasa selamanya itu digubah dengan bahasa yang sedemikian indahnya. Ada bahasa selama matahari masih terbit, ada bahasa seperti itu. Ada bahasa selama bintang-bintang masih bersinar. Nah, kalau beliau ini selama angin soba selama angin soba masih menggerakkan ranting-ranting pohon ban. Sampai kapan angin soba itu menggerakkan ranting-ranting pohon ban? Ya sampai seterusnya sampai hari kiamat. Dan juga ya orang yang ngangon unta ya, selama orang yang ngangon unta, penggembala unta masih melakukan lagu-lagunya dalam rangka nyenengkan untanya itu. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Itu jangan difahami batasi. Nah, mulai ini ya salah satu isyarah ini, salah satu pertanda ini dalam tradisinya para penyair dulu ya. Salah satu tradisinya penyair dulu, ketika sebuah syair itu sudah ada doa kepada Gusti Allahnya, itu sudah menunjukkan bahwa syair ini akan berakhir. Nah, ini kan doanya sudah habis. Makanya sebenarnya Qasidatul Burdah itu akhirnya sampai mana? Sampai maron nahat adzabatil baniri husaba wa atrabal isahadil isi bin nagomi ya. Itu akhir dari Qasidatul Burdah itu di situ. Coba aja dihitung, mulai amin tadakuriji sampai maron nahat adzabatil baniri husaba, itu jumlahnya 160 apa enggak? Jumlahnya 160 ya. Karena beliau memang ngarang jumlahnya 160. Adapun yang dua itu yang biasanya apa? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, terus alhamdulillahi munsyil khalqi min adami, termasuk sholatu ala muqtari fil kidami, itu enggak termasuk bagian dari burdah. Meskipun ketika kita membaca Qasidatul Burdah tetap dua itu disertakan. Nah, kemudian yang setelahnya ya, yang mulai sumar ridho an Abi Bakrin wa an Umar wa an Aliyin wa an Utsman adzil karomi, itu ziyadah min ba'dil afadil. Itu tambahan dari sebagian orang-orang yang mulia untuk nambahi yang tawasul bukan hanya kepada Kanjeng Nabi, tapi tawasul juga kepada para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, terutama 4 sahabatnya Kanjeng Nabi, 4 sahabat terbaiknya Kanjeng Nabi. Kalau sahabat-sahabat yang lainnya salian 4 itu cukup disebutkan secara umum ya, wal ali was sahbi tsumma tabi'ina fahum. Itu sumar ridho, itu di situ ada ya. Sumar ridho kari-kari utawi ridho, kari-kari muga-muga utawi ridho. Sumar ridho kari-kari muga-muga utawi ridho. Sumar ridho kari-kari muga utawi ridho an Abi Bakrin, iku muga iku tetap saking Abu Bakar. An Abi Bakrin iku tetap muga saking Abi Bakar. Wa an Umar atau Umarin? Wa an Umar wae. Wa an Umar lan saking Umar. Wa an Umar lan saking Umar. Lebih tepatnya Umaro, karena ghairu munsharif, dan ghairu munsharif itu biasanya ditanwin kalau keadaan darurat. Ini enggak darurat, dibaca Umaro ya wazannya tetap sesuai ya. Jadi bacanya Umaro saja. Wa an Umaro. Wa an Aliyin lan saking Ali. Wa an Aliyin saking Ali. Wa an Utsman lan saking Sayyidina Utsman. Wa an Utsman lan saking Sayyidina Utsman. Zil karomi kang duweni kelomanan. Zil karomi kang duweni kelomanan. Sumar ridho ya, semoga ridhonya Allah ya, semoga Abi Bakrin, Umar, Ali dan Utsman mendapatkan ridhonya Allah. Ini kalau biasanya kita nyebutnya Sayyidina Utsman dulu apa Ali? Utsman dulu baru kemudian Ali. Nah di sini kok Ali dulu baru kemudian Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena menyesuaikan wazan, bukan berbeda dengan pendapat yang lainnya, enggak. Tetap afdhalus sahabat, Utsman terlebih dahulu baru kemudian Sayyidina Ali. Lah ning kene kok penyebutannya Ali dulu baru kemudian Sayyidina Utsman. Ini soal wazan ya, soal pas-pasan dalam wazan syair.
Kalau Utsman terlebih dahulu, seumpama Sayyidina Utsman terlebih dahulu baru Ali, kok wajahnya orang sesuai. Makanya Ali terlebih dahulu baru kemudian Sayyidina Utsman. Ya. 4 orang beliau berdoa ya bukan, ini kan tambahan min ba'dil afadil ya, tambahan min ba'dil afadil bukan bagian dari Qasidatul Burdah. Tapi ketika kita membaca Qasidatul Burdah, tetap kita baca ya, supaya nambah berkah. Semoga Allah meridhoi Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman. 4 sahabat ini adalah 4 sahabat yang dianggap afdhalus sahabat sakwise setelah Kanjeng Nabi. Kenapa dianggap afdhalus sahabat setelah Kanjeng Nabi? Ya tentu banyak alasannya. Salah satunya adalah perjuangan beliau dalam menyebarkan agamanya Kanjeng Nabi. Abu Bakar terlebih dahulu, bahkan Abu Bakar itu sebelum Kanjeng Nabi diutus, itu beliau itu pernah ngimpi, kemudian ngimpinya itu ditanyakan kepada seorang rahib itu apa? Pendeta. Ditanyakan pada pendeta nenggone Syam. Saya lupa mimpinya itu, tapi tafsirannya itu begini. Tafsirannya, suatu saat kamu itu akan mendapati satu masa di mana kamu itu bersama dengan seorang nabi, dan kamu adalah orang yang pertama kali memeluk agamanya, dan kamu adalah orang yang pertama kali menjadi pelayannya, orang yang terdekatnya. Nah, begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus, Abu Bakar itu nggak langsung beriman, tapi sering kumpul dengan Kanjeng Nabi. Nah, pada suatu hari Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Abu Bakar, engkau sering duduk bersamaku, mengapa tidak memeluk Islam? Tidak segera memeluk Islam? Jawaban Abu Bakar, jika engkau memang seorang Rasul, tunjukkan kepada saya mukjizatnya. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apakah enggak cukup tafsiran mimpi dari seorang rahib yang pernah menjelaskan kepada kamu? Padahal yang tahu kejadian itu hanya 2 orang, ya, siapa? Abu Bakar dan rahib tersebut. Sedangkan Kanjeng Nabi nggak tahu kejadian itu, tapi Kanjeng Nabi bisa mengabarkan secara tepat bahwa sebelum Rasulullah diutus, Abu Bakar pernah meminta tafsiran mimpi kepada seorang rahib itu. Nah, setelah itu baru Abu Bakar mantap bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Makanya Abu Bakar itu terkenal seorang, ya, setelah Rasulullah yang ahli nafsirakan mimpi itu termasuknya Abu Bakar. Sahabat yang paling ahli dalam nafsirakan mimpi itu adalah Abu Bakar. Termasuk salah satu yang ditafsirkan oleh Abu Bakar itu, ya, Sayyidah Aisyah itu pernah ngimpi rumahnya itu kejatuhan 3 rembulan. Kemudian mimpi itu ditanyakan kepada Abu Bakar, kepada ayahnya. Kemudian jawabannya Abu Bakar, jika memang benar mimpinya seperti itu, maka artinya adalah suatu saat rumahmu akan dikuburkan 3 orang yang paling mulia, ya, 3 orang yang paling mulia. Nah, begitu Rasulullah wafat, disemayamkan di kamar Sayyidah Aisyah, Abu Bakar dawuh, inilah yang paling mulia dari 3 itu, ya. Inilah yang paling mulia di antara 3 itu. Nah, pada waktu itu yang 2 itu siapa? Ya belum diketahui. Yang 2 itu belum diketahui karena Sayyidah Aisyah juga pada waktu itu belum tahu. 2 orang lagi yang akan disemayamkan di kamar itu, beliau nggak tahu. Baru beliau itu tahu setelah siapa? Setelah Abu Bakar dan juga Umar disemayamkan, dikuburkan di kamar itu juga. Wa'an Umaro lan saking Umar bin Khattab, wa'an Aliin lan saking Ali, wa'an Utsman lan saking Utsman. Ini kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman itu keduanya menantu Kanjeng Nabi kabeh. Kalau Abu Bakar dan Umar itu siapa? Mertuane Kanjeng Nabi. Abu Bakar dikatakan mertuane Kanjeng Nabi karena siapa? Karena Sayyidah Aisyah adalah garwane Kanjeng Nabi, sedangkan Umar karena ada putrinya Umar yang menjadi garwane Kanjeng Nabi. Itu siapa namanya? Namanya Hafsah binti Umar.
Kemudian Sayyidina Ali menantunya Kanjeng Nabi karena menikah dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian Utsman juga menantunya Kanjeng Nabi karena menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi. Wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi. Wasahbi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wasahbi lan sahabate Kanjeng Nabi. Summat tabiina ya. Summat tabiina. Keri-keri piro-piro wong kang anut. Summat tabiina keri-keri piro-piro wong kang anut. Fahum mongko utawi al-ali was-sahbi wat tabiin. Fahum mongko utawi al-ali was-sahbi wat tabiin. Ahlut tuqa iku ahline ketakwaan. Ahlut tuqa iku ahline ketakwaan wan naqlan bersih. Wan naqlan bersih wal hilmi lan aris. Aris itu bisa menjaga emosinya. Emosinya stabil, enggak mudah dikuasai oleh hawa nafsu emosinya itu. Wal karomilan kemuliaan atau kedermawanan. Wal karomilan kemuliaan utawa kedermawanan. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Ya Rabbi ho pangeran ingsun. Bil Mustafa kelawan Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih. Bil Mustafa kelawan Kanjeng Nabi Muhammad kang den pilih. Baligh mugi numeka akan sinten panjenengan. Baligh mugi numeka akan sinten panjenengan. Maqasidana ing pira-pira panggonan sejo kita. Maqasidana ing pira-pira panggonan sejo kita. Maqasidana ing pira-pira panggonan sejo kita. Waghfir lan mugi ngapura sinten panjenengan. Waghfir lan mugi ngapura sinten panjenengan. Lana maring kita ma ing dosa. Maldo kang wis liwat apa ma. Maldo kang wis liwat apa ma. Ya wasi'al karomi. Hodat kang jembar kedermawanane utawa kemuliaane. Kemudian semoga keridhaan ya Allah meridhai keluarganya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi, dan para tabiin. Mereka semua adalah orang-orang yang ahli dalam bertakwa, yang atine bersih, duweni sifat aris dan juga kemuliaan atau kedermawanan. Yang pertama al-al, keluarganya Kanjeng Nabi ya. Mayoritas ulama ya ketika menjelaskan al-al itu siapa? Bani Hashim wa Bani Muthalib ya. Rata-rata kebanyakan ulama ketika menjelaskan alun Nabi itu siapa? Bani Hashim wa Bani Muthalib ya. Kenapa hanya dua ya? Kenapa hanya dua? Karena di antara putrane Abdi Manaf ya, di antara putrane Abdi Manaf yang membela perjuangannya Kanjeng Nabi di awal-awal dakwah periode Makkah itu hanyalah keturunan orang-orang yang dari keturunan Hashim dan juga Bani Muthalib. Sedangkan yang lainnya yang kayak keturunan Abdi Syamsin itu tidak membela Kanjeng Nabi, bahkan ngalang-alangi Kanjeng Nabi. Kemudian wasahbi lan sahabatnya Kanjeng Nabi. Apa sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi, kumpul satu zaman dan berjumpa dengan Kanjeng Nabi meskipun tidak pernah ngambil riwayat hadis dari Kanjeng Nabi. Kemudian tabiin itu siapa? Orang yang pernah ngaji dengan sahabat, orang yang satu zaman dengan sahabat dan pernah ngaji kepada sahabat. Ini yang disebutkan ini adalah afdalul qurun ya, afdalul qurun, masa yang lebih utama. Karena Kanjeng Nabi dawuh khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masa di mana aku pernah hidup ya. Setiap orang yang satu masa dengan Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya masa. Sebabnya apa? Sebabnya masih ada Kanjeng Nabi. Masih ada penuntunnya secara langsung, masih ada orang yang membawa risalah dari Gusti Allah. Nah, setelah Kanjeng Nabi wafat, sebaik-baik masa adalah masa di mana para sahabat itu masih hidup. Kenapa masa ini dianggap sebagai masa yang lebih utama, paling utama daripada masa-masa setelahnya? Sebab ya masih banyak orang-orang yang masih mendapatkan pengajaran langsung dari Kanjeng Nabi.
Siapapun ya, siapapun yang pernah mendapatkan pengajaran dari sahabat, itu artinya adalah dia masuk dalam mata rantai keilmuan yang masih dekat dengan Kanjeng Nabi. Berarti kan tabi'in. Tabi'in itu dianggap sebagai generasi yang mulia setelah generasinya sahabat, gara-gara dia masuk dalam mata rantai yang ketiga dalam silsilah keilmuan. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan ilmunya kepada sahabat, sahabat menyampaikan ilmunya kepada tabi'in. Nah, setelah generasi tiga ini nggak diketahui mana yang dianggap lebih utama, kurun itu apakah kurun setelah itu apa kurun yang di zaman akhir. Sing jelas kurun sing paling lebih utama itu hanyalah tiga ya, zamannya Kanjeng Nabi, kemudian zamannya sahabat, dan juga zamannya tabi'in. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi ya, di zamannya Kanjeng Nabi masih hidup, seseorang itu bisa dinamakan sahabat ya, meskipun nggak pernah ngambil riwayat hadis dari Kanjeng Nabi. Gampangnya siapa? Orang yang masih kecil ya, orang yang masih bayi ketika Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, orang itu masih bayi, tetap namanya sahabat. Orang itu pernah ngambil riwayat hadis dari Kanjeng Nabi apa enggak? Enggak. Tapi kalau seseorang itu bisa dinamakan tabi'in kalau memang Bapak pernah ngambil riwayat, pernah ngaji kepada para sahabat. Kenapa dibedakan? Sebab ya, nur yang terpancar dari wajah Kanjeng Nabi bagi orang yang pernah melihatnya wis mesti membekas duweni pengaruh nur yang besar dalam hatinya para sahabat itu. Makanya orang yang pertama kali ya, orang meskipun hanya pertama kali saja, sekali saja melihat wajah Kanjeng Nabi mampu berbicara dengan bahasa hikmah yang tinggi. Itu gara-gara apa? Gara-gara nur Kanjeng Nabi bisa begitu masuk ke dalam hatinya para sahabat. Nah, keistimewaan ini nggak bisa didapatkan para sahabat ketika berjumpa dengan tabi'in, itu ya, itu keistimewaannya. Makanya orang-orang yang satu zaman dengan tabi'in, orang-orang yang satu zaman dengan para sahabat ya, orang-orang yang satu zaman dengan sahabat nggak langsung dinamakan tabi'in kalau tidak pernah ngambil riwayat hadis dari sahabat. Contohnya siapa? Abu Hanifah itu pernah satu zaman dengan sahabat 7 atau 6, tapi karena nggak pernah ngambil riwayat hadis dari sahabat, akhirnya Abu Hanifah itu terhitungnya bukan tabi'in tapi apa? Tabi'in. Kemudian kenapa kok tiga ini dianggap sebagai kurun yang terbaik? Karena semakin masa itu jauh dari Kanjeng Nabi, maka akan terjadi perubahan yang sangat banyak ya, perubahan itu. Di eranya sahabat ya belum ada, di zamannya sahabat sudah ada ya. Perubahan setelah Rasulullah wafat itu sudah ada, yaitu perubahan apa? Adanya orang yang nggak mau zakat, adanya orang murtad, adanya nabi palsu. Kan setelah Rasulullah wafat langsung muncul nabi palsu berapa? 3 ya. Musailamah al-Kadzab, Tulaihah, satunya siapa? Ya, 3. Itu setelah Rasulullah wafat saja sudah ada apa? Sudah ada tantangan tersendiri. Sudah ada tantangan, tapi orang-orang yang memegang tongkat estafet penerusnya Kanjeng Nabi juga bukan orang sembarangan. Makanya di bait yang sebelumnya masih ingat apa enggak? Makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam walam taimi. Syariat Kanjeng Nabi itu akan dipimpin dengan khairi ba'lin, sebaik-baiknya seorang suami, wa khairi abin, sebaik-baiknya seorang ayah. Syariat Islam itu diibaratkan adalah seorang anak yang nanti akan dipimpin oleh khairi abin juga, dan diibaratkan sebagai seorang perempuan yang akan dipimpin oleh khairi ba'lin juga, sehingga tidak akan pernah yatim, juga tidak akan pernah menjadi janda. Begitu Rasulullah wafat, para sahabat mencari pemimpinnya, yaitu Abu Bakar. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar ini sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Kanjeng Nabi kepada beliau, sehingga umat Islam setelah Kanjeng Nabi wafat nggak hanya tersebar di Jazirah Arab, tapi juga tersebar di daerah lain, di daerah yang dikuasai oleh orang-orang Persia, dan juga di daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kanjeng Nabi boleh wafat, tapi penerusnya Kanjeng Nabi juga
sudah menyiapkan penerus-penerus terbaik yang bakal merusakan penyebaran agama Islam sampai ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Jadi itu ya, ingat apa, ketika kita itu meninggal ya, ketika kita mendengar kabar meninggalnya seorang ulama, ya sedih, tentu wajib sedih, karena tandane wong iku munafik duweni ati nifak dalam atine itu ketika ada seorang ulama nggak timbul perasaan sedih. Tapi kita juga harus ingat ya, umat agama Islam itu pernah ditinggal oleh seorang yang terbaiknya, yaitu Kanjeng Nabi. Iku nuduhaken kalau agama Islam itu langsung dijaga langsung oleh Gusti Allah. Meskipun Rasul terakhir wafat, tapi karena agama Islam itu dijaga oleh Gusti Allah, bukan tambah entek, bukan tambah hancur, bukan, tapi malah tambah tersebar. Karena tadi sebelum Rasulullah wafat, beliau itu sudah meneruskan, sudah menyiapkan penerus-penerus yang unggul, sehingga agama Islam itu bisa dipimpin oleh penerus-penerus Kanjeng Nabi yang siap meneruskan dakwah Kanjeng Nabi, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi di jazirahnya Romawi dan juga Persia. Nah, setelah Abu Bakar wafat, masih dipegang oleh Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Setelahnya tambah besar lagi. Makanya yang dimaksud dengan afdholul qurun dalam hadis Kanjeng Nabi itu adalah secara umum. Secara umum itu artinya apa? Memandang kebanyakan orang yang hidup pada masa itu. Bukan secara khusus, bukan secara khusus. Jadi misalkan ya, zaman ketika Rasulullah masih hidup dan juga zaman ketika sahabat masih hidup, orang yang hidup pada masa ketika sahabat masih ada, orang-orangnya secara umum lebih utama daripada orang-orang yang hidup di masa setelahnya. Itu secara umumnya. Tapi kalau memandang secara khususnya, ada apa enggak seorang tabiin itu keilmuannya lebih ngalim daripada sahabat? Ada apa enggak? Ya ada. Nanti di era setelahnya ada apa enggak tabiin itu lebih alim daripada tabiin? Ada. Itu karena kita memandangnya secara kalau perorangan bisa saja ada seorang tabiin itu lebih alim daripada sahabat. Tabiin banyak yang lebih alim daripada tabiin kalau kita memandangnya perorangan. Tapi kalau secara umumnya orang-orang yang hidup di masa sahabat masih ada, itu lebih baik kurune, lebih baik masanya daripada orang-orang yang hidup di era setelahnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Allah, dengan perantara Nabi Muhammad SAW yang dipilih, kabulkanlah permintaan-permintaan kami dan ampunilah dosa-dosa masa lalu kami, wahai zat yang luas kedermawanane, wahai zat yang luas kemuliaane. Waghfir lan mugi ngapura sinten panjenengan. Waghfir lan mugi ngapura sinten panjenengan. Ilahi ho pangeran ingsun. Likulil muslimina maring saben-saben pira-pira wong muslim. Likulil muslimina maring saben-saben pira-pira wong muslim. Bima kelawan perkara yatlu kang baca sapa kulul muslimin hu ing ma. Ada yang baca yatluhu, ada yang baca yatlu nah ya. Biasanya kalian bacanya yatluhu apa yatluna? Pakai H ya. Tapi sebagian itu ada yang riwayat yatluna. Kalau ada yang baca yatluna nggak usah disalahkan. Kalau baca yang yatluna nanti domirnya itu kembalinya ke muslimin. Kalau yang bacanya yatlu nggak ada domir wawu jamaknya, berarti kembalinya ke kulunnya ya. Jadi nggak usah disalahkan. Yatlu kang maca sapa kulul muslimin, hu ing ma fil masjidil aqsa ing dalam masjidil aqsa, wa fil harami lan ing dalam masjidil haram, bijahiman kelawan kedudukannya wong, bijahiman kelawan kedudukannya wong.
baituhu baituhu kang utawin dalem man baituhu kang utawin dalem man haramun iku mulya haramun iku mulya fi thaibatin ing dalem thaibah. Thaibah itu nama lain dari apa? Nama lain dari Madinah. Nama lain dari Madinah itu Thaibah. Fi thaibatin ing dalem Madinah. Fi thaibatin ing dalem Madinah. Wa ismuhu lan utawi namae man, asmane man, qasamun iku sumpah. Qasamun iku sumpah. Qasamun iku sumpah min adzamil qasami kang tetep saking luwih agung-agunge sumpah. Min adzamil qasami kang tetep saking luwih agung-agunge sumpah. Waghfir ilahi, dan ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa semua orang-orang mukmin dengan perantara atau sebab perantara ayat-ayat yang mereka baca di Masjidil Aqsa dan di Masjidil Haram. Bijahiman, dan dengan perantara seseorang yang rumahnya di tanah haram Madinah, yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan namanya bisa dijadikan sebagai qasam dan termasuk luhur-luhure qasam atau mulia-muliane qasam. Ini menurut satu pendapat ulama ya, yaitu tepatnya dari ulama madzhab Hambali. Kalau menurut ulama madzhab Syafi'i ya enggak sah. Kalau menurut ulama madzhab Syafi'i, yang namanya sumpah itu harus menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya atau asma-asmanya. Kalau menggunakan namanya Kanjeng Nabi enggak sah. Tapi beliau mengikuti pendapat ulama sing mengarani yang mengatakan sah sumpah menggunakan namanya Kanjeng Nabi. Wahadihi utawi kilah burdah. Wahadihi utawi kilah burdatul muhtari. Iku burdahe Kanjeng Nabi Muhammad SAW kang den pilih. Burdatul muhtari iku burdahe Nabi Muhammad SAW kang den pilih. Maksudnya qasidatul burdah ini adalah qasidah yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Qad khutimah, hale teman-teman dan pungkasi apa burdatul muhtar. Qad khutimat, hale teman-teman dan pungkasi apa burdatul muhtar. Walhamdu tes kabiane puji. Lillahi ku tetap kagungane Allah. Tibat in ing dalam permulaane wa fi khotami lan ing dalam pungkasane. Abiyatuha utawi piro-piro bete burdah. Qad atat iku teman-teman teko apa abiyatuha. Qad atat iku teman-teman teko apa abiyatuha. Sitina ing swidak 60. Sitina ing swidak makmiatin ing dalam sertane 100. Makmiatin ing dalam sertane 100. Farij, mugi benggangaken sinten panjenengan, mugi jembaraken sinten panjenengan biha kelawan hadhihi utawa burdah, biha kelawan burdah utawa hadhihi karbana ing kerupakane kita utawa kurbana. Karbana atau kurbana. Kalau kurbana berarti piro-piro kerupakan kita, karena jamae kurobun. Karbana ing kerupakan kita, di situ kurbana apa karbana? Nah, karbana ing kerupakan kita ya wasial karomi hodat kang jembar kedermawanane utawa kemuliaane. Ya wasial karomi hodat kang jembar kedermawanane utawa kemuliaane. Burdah ini adalah wahadihi burdatul muhtariqat timat. Qasidatul burdah ini adalah isinya adalah pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi yang dipilih dan telah diakhiri. Segala puji bagi Allah yang telah memulai qasidah ini dan telah mengakhirinya. Abiyatuha qad atat sitina mamiyatin, bait-bait atau baris-baris dari qasidah ini jumlahnya 160, dan lapangkanlah dengan perantara qasidah ini kesulitan-kesulitan yang menimpa kita umat muslim.
Nah, ini kan dari di kitab itu ada dua qasidah lagi ya, Qasidatul Mudoriyah dan juga Qasidah Muhammadiyah. Nah, Qasidatul Mudoriyah dan juga Qasidatul Muhammadiyah itu masih sama pengarangnya, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri, karena beliau itu memiliki karangan qasidah yang berkaitan dengan madaih Kanjeng Nabi itu banyak ya. Ya termasuknya Qasidatul Burda, Mudoriyah, Muhammadiyah, kemudian Qasidatul Hamziyah ya. Qasidatul Hamziyah itu qasidah sing akhirnya berupa hamzah ya. Salah satunya itu disebut yang itu ya, yang wa muhayyang kasyamsi min kamudihu asfarat an hulailatun gorra'u ya, gorra'u kan akhirnya hamzah kabeh, makanya sebutannya adalah qasidatul hamziyah. Karena ini akhirannya adalah mim, maka sebutannya adalah qasidah mimiyah ya. Ada yang ngarani qasidatul mimiyah, ada yang ngarani qasidatul burdah. Nah itu baik ya, baik qasidatul burdah atau qasidatul muhammadiyah atau qasidatul mudoriyah itu sama-sama bisa dijadikan sebagai tawasul untuk mengabulkan permohonannya kita mohonnya kepada Gusti Allah, tapi perantaranya adalah qasidatul burdah, karena pujian-pujian Kanjeng Nabi berupa qasidah atau berupa sholawat itu bisa dijadikan sebagai wasilah supaya Allah mengabulkan permohonan-permohonannya kita. Qasidatul burdah itu ya, ini kan ada keterangan Qasidatul burdah kan awal mulanya dikarang oleh mualifnya sebagai tawasul untuk menyembuhkan penyakit falij atau penyakit lumpuh separuh. Nah karena hal itulah setelah qasidah itu selesai, banyak orang-orang yang menjadikan qasidatul burdah itu sebagai wasilah untuk menghilangkan kerupakan atau kesulitan yang menimpanya. Makanya selain qasidah itu namanya adalah qasidatul burdah, disebut juga namanya qasidatus syada'id ya. Apa qasidatus syada'id? Qasidah yang dijadikan sebagai tawasul untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa umat muslim. Ketika qasidah ini dibaca dalam masa-masa sulit, insya Allah ya Allah akan menghilangkan kesulitan itu. Ketika qasidah ini dibaca di atas kapal yang dalam keadaan mau tenggelam, insya Allah ya bibarokati qasidah itu Allah menyelamatkan kapal itu dari tenggelam. Jika qasidah itu dibaca ya di samping orang yang sakit ya, atau orang yang sakit itu membacanya, insya Allah biidznillah orang itu akan sembuh ya. Tetap semuanya itu biidznillah. Nanti ini kan masih tanggal 13, 14, 15, 16, masih 4 hari lagi kan. Nah, 3 itu ya cukup untuk qasidatul mudoriyah, yang 1 hari cukup untuk qasidatul muhammadiyah. Qasidatul muhammadiyah itu qasidatul muhammadiyah itu sedikit ya, 1 pertemuan sudah cukup. Doa burdahnya bawa sini. Doa burdahnya bawa sini. Doa terlebih dahulu, nanti mangan-mangannya di tanggal 17, di pending terlebih dahulu, nanti di malam 17 kalian pulang. Karena salah satu karomah ya dawe guru kula Mbah Maimun, salah satu karomah seorang santri itu ketika ngaji mulai awal sampai akhir nggak ada bolongnya sama sekali, itu mimbadil karomah seorang santri. Ada apa enggak? Kalau putri masih rada percaya, kalau putra ini bu. Alhamdulillah ada ya, ada mulai awal sampai akhir nggak bolong sama sekali. Itu termasuk bagian dari karomah santri. Itu angel itu, kalau nggak mendapatkan maunah atau pertolongan dari Gusti Allah itu angel, karena biasanya ya godaan yang ngaji mulai awal sampai akhir itu kadang yang diuji santrinya, kadang yang diuji gurunya. Buktinya banyak, ngaji nggak sampai khatam itu banyak. Karena ada kalanya penyebabnya muridnya yang bubar, ada kalanya
gurunya karena banyak undangan ceramah dari luar, akhirnya ngaji yang di rumahnya sering ditinggal, akhirnya muridnya bubar. Nanti setelah doa ini kalian doa sendiri-sendiri, hajatnya apa disebutkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man min syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqaiq wa tanazzalat qulumu adama fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq fariyadul malakuti bi zahri jamalihi munqah wa hiyadul jabaruti bi faidi anwarihi mutadafiqah wa la syai'a illa wa huwa bihi manur illal wasitatu la dhahaba kama qilal mausud sholatan taliqu biha minka ilaihi kama huwa ahlu Allahumma innahu sirrukal jami'i dali alaik wa hijabukal a'zamul qaimu laka baina yadaik Allahumma alhiqni binasabi wa haqiqni bisababi wa arifni iyau ma'rifatan aslamu biha mimma waridil jahal wa aqra'u biha mimma waridil fadl wahnilni ala sabilihi la hadratika hamlan mahfudan binusratika wa qadhib bi alal batil fayadmahu wa zujja bi fi biharikal ahadiyah wansurni min awhalit tauhid wa aghriqni fi aini bahril wahdati hatta la ara wa la asma' wa la ahissu illa biha waj'alillahumma al-hijabal a'dam hayata ruhi wa ruhuhu sirra haqiqati wa haqiqatuhu jami'a awalin bidahtikil haqil awal ya awal ya akhir ya zahir ya batin isma idai bima sami'ta bihi nida'a abdika Zakaria alaihissalam wansurni bika laka wa ayyidni bika laka wajma' baini wa bainak wa hul baini wa baina ghairik Allah 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 innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la raddu ila ma'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada ij'al li min amri farajan wa makhraja innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'alaihi wa sallim shalawatullahi wa salamuhu wa tahiyatuh wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada syaf'i wal watri wa adada kalimatil itamatil mubarakat Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa taqwa wal amali shalih Allahumma rzuqna sakinatan wa tmi'nanan fil mahdarin nasihat dunya warzuqna wa iyyah taqadduman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suatu saat pas kalian baca lagi kitabnya itu, kita berhasil ngaji dari mulai malam 1 sampai malam 12, ternyata setelah kalian teliti betul dari beberapa syarah-syarahnya, ternyata maknanya kurang, makna dari saya kurang pas, ya tinggal diganti aja. Tinggal diganti. Kalau masalah makna itu bebas, terserah. Yang penting yang dikehendaki sama ya, atau tarkibnya kurang pas menurut kalian, setelah kalian jadi benar-benar pinter ya nggak masalah diganti. Tapi ba'da ta'ammulin, setelah melajari betul bahwa makna ini kurang pas ya nggak masalah. Tapi kalau hanya sebatas kira-kira ini salah ini ya jangan. Tapi kalau setelah benar-benar diteliti dari beberapa syarah-syarah dari Qasidatul Burdah ternyata nggak pas ya nggak masalah, karena setiap wong ngaji siapapun itu ya sudah pasti ono salah, itu sudah pasti ya. Saya minta maaf kalau ada salah itu ya bukan hanya sebatas kalau, pasti ada ya, pasti ada. Mbuiku disengaja atau tidak disengaja. Mbuiku nanti ada bed yang ketinggalan nggak sempet tak jelasakan, atau karena lupa tak jelasakan, karena saya sudah nanggap ada korena pengen cepat selesai jadinya ketinggalan, ya sudah ya. Tolong dimaafkan. Nanti kalau kalian ngajarkan Qasidatul Burdah misalkan
5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Ya mau pakai makna ini ya nggak apa-apa, kalian punya makna sendiri ya juga nggak apa-apa, terserah ya. Yang penting yang dikehendaki dari mualifnya tidak, yang penting yang dikehendaki dari mualifnya nggak berubah. Karena tadi ya Qasidatul Burdah itu kadang apa itu ada beberapa lafaz yang bisa dibaca lebih dari satu. Kayak tadi yatluhu kadang bisa dibaca yatluhu, bisa yatluna. Kadang apa? Ghairi muzdahami, ada yang ghairi muzdahami, ghairo muzdahami. Ya enggak masalah. Yang penting tahu i'rabnya. Jangan sampai dibaca seperti ini tapi enggak tahu i'rabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.